Hari ini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, dan nomos yang berarti aturan, yang jika digabung menjadi oikonomia, yaitu aturan atau manajemen rumah. Ilmu ekonomi ini mempelajari tentang bagaimana cara masyarakat mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan terus bertambah. Ilmu ekonomi ini juga sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, kalau dipikir-pikir, apa sih manfaat ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini sangat bermanfaat, salah satunya untuk membantu memperbaiki cara berpikir, membantu memahami perilaku masyarakat, dan juga membantu untuk memahami masalah global. Ilmu ekonomi terbagi lagi menjadi 3, yaitu adalah ekonomi deskriptif, teori ekonomi yang kembali dibagi menjadi 3, ada teori ekonomi makro, mikro, dan syariah. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu masalah ekonomi klasik dan juga modern. Masalah ekonomi klasik membahas tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsinya, dan juga untuk masalah ekonomi modern membahas tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu atau jasa itu diproduksi. Inti dari masalah ekonomi ini sendiri adalah kelangkaan. Kelangkaan ini dapat terjadi karena terbatasnya sumber daya alam, namun kebutuhannya terus meningkat. Maka dari itu, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan manusia. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Dan kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap untuk melengkapi kebutuhan primer. Contohnya adalah perlengkapan sekolah, tas sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah mendapatkan kebutuhan sekunder. Contohnya adalah kalau sebelumnya ada kebutuhan sekolah dan tas sekolah, mungkin kalau misalnya kebutuhan tersier ini adalah contohnya tas yang branded atau bermerek, lalu mobil mewah, private jet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan ekonomi berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan subjek yang membutuhkan, terbagi menjadi 2, yaitu adalah kebutuhan individu dan juga kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan individu yang berbeda, ya contohnya adalah pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat dan biasa disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya adalah jalan raya, jalan tol, flyover, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu adalah kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contohnya, ketika orang sakit yang urgensi, sebaiknya harus segera dibawa ke rumah sakit saat itu juga, bukan untuk ditunda. Dan selanjutnya adalah kebutuhan yang masa mendatang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dirancangkan atau direncanakan untuk masa yang akan mendatang. Contohnya adalah ketika orang tua mempersiapkan kebutuhan atau menabung untuk kebutuhan pendidikan anaknya di masa mendatang. Yang terakhir adalah kebutuhan ekonomi berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya itu tersendiri. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah kebutuhan jasmani dan juga rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia, contohnya adalah obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya adalah pelatihan keahlian kerja, membutuhkan untuk liburan, dan healing. Selanjutnya adalah barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperoleh, yaitu ada barang ekonomi, yang barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya ketika kita membeli bensin, kita harus mengorbankan uang untuk mendapatkannya. Yang selanjutnya ada barang non-ekonomi atau barang bebas, yang dimana barang ini adalah barang yang bisa didapat tanpa mengorbankan sesuatu. Contohnya, sinar matahari dan juga udara. Kita tidak perlu mengorbankan apapun untuk mendapatkannya.
Selanjutnya adalah barang berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior, yang dimana barang tersebut perminatannya terus bertambah ketika pendapatannya berkurang. Contohnya seperti mie instan, barang palsu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang esensial, yang dimana barang tersebut perminatannya sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga ada barang normal, yang dimana barang tersebut perminatannya terus bertambah ketika pendapatannya juga bertambah, begitupun sebaliknya. Contohnya ada barang elektronik. Yang keempat ada barang mewah, yang dimana barang tersebut dapat menaikkan status sosial seseorang. Selanjutnya adalah barang berdasarkan hubungan pemakaiannya. Dibagi menjadi dua, ada barang substitusi, yang dimana barang tersebut dapat menggunakan barang lain, contohnya seperti beras dapat digantikan dengan jagung. Yang kedua ada barang komplementer, yang dimana barang tersebut kegunaannya akan bertambah ketika digunakan bersamaan dengan barang lain, contohnya sepatu dengan kaos kaki. Berikutnya adalah barang berdasarkan cara penggunaannya, dibagi menjadi dua, yaitu barang publik yang dapat digunakan bersamaan untuk masyarakat umum, contohnya seperti angkutan umum, dan yang kedua ada barang pribadi, yang dimana penggunaannya hanya untuk satu individu dan satu perorangan, contohnya adalah pakaian. Berikutnya adalah barang berdasarkan proses pengolahannya, dibagi menjadi tiga, yaitu pertama barang mentah, yang dimana barang tersebut belum melakukan proses pengolahan, contohnya seperti kapas. Yang kedua barang setengah jadi, barang tersebut sudah melalui proses pengolahan namun belum dapat digunakan, belum layak pakai, contohnya seperti benang. Yang ketiga ada barang jadi, yang dimana barang tersebut sudah melalui proses pengolahan dan sudah dapat langsung digunakan, contohnya seperti pakaian. Berikutnya adalah barang yang dikelompokkan berdasarkan bentuk dan sifat, dibagi menjadi dua, yaitu adalah barang tetap, yang dimana bersifat tetap dan biasanya penggunaannya lebih tahan lama, contohnya seperti mesin pabrik. Yang kedua ada barang bergerak, yang dimana barang ini bersifat bergerak dan tidak tetap, dan untuk pemakaiannya cenderung lebih pendek masa penggunaannya, contohnya seperti gas. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Di sini saya akan membahas sebelumnya adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini masih bergantung dengan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Dan sistem ekonomi ini juga masih menggunakan penunjang-penunjang yang masih sangat sederhana. Ciri-cirinya adalah jenis produksi, barang, dan jasanya masih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kelebihannya, kegiatan ekonomi ini masih seluruhnya dikerahkan untuk masyarakat, namun kekurangannya adalah rendahnya produktivitas yang terjadi. Berikutnya adalah sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi ini berbentuk adalah keputusan ekonomi oleh mekanisme pasar, yaitu adalah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Ciri-cirinya adalah hak milik pribadi, kebebasan berusaha, dan kebebasan memilih. Dan untuk kelebihannya adalah efisiensi tinggi, namun untuk kekurangannya masih ada kesenjangan pendapatan. Untuk berikutnya adalah sistem ekonomi komando, di mana sistem ini adalah semuanya terpusat kepada pemerintah. Jadi, untuk mengatur semua sistem ekonomi yang ada, itu mengacu kepada pemerintah. Ciri-cirinya adalah pemerintah menguasai seluruh alat produksi dan perencanaannya semuanya terpusat di pemerintah. Kelebihannya adalah seluruh mobilitas terencana dan terpusat, namun kekurangannya hak individu kurang diakui di sistem ekonomi ini. Oke, berikutnya adalah sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ekonomi ini menggabungkan mekanisme pasar dengan mekanisme terpusat kepada pemerintah. Ciri-cirinya adalah memiliki kepemilikan private dan membangun sebuah kebijakan fiskal. Kelebihannya adalah efisiensi dan kebijakan pemerintahan lebih baik, namun kekurangannya adalah resiko korupsi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang keseluruhannya mengacu kepada ajaran agama dan juga mengacu kepada syariat-syariat agama. Cirinya adalah memiliki akad yang jelas seperti murabahah, musyarakah, dan mudarobah. Kelebihannya adalah stabilitas finansial karena berbentuk aset, dan kekurangannya adalah kebutuhan literasi dan regulasi yang masih terkhususkan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang keseluruhannya mengacu dan menganut kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 33. Cirinya adalah koperasi sebagai soko guru dan juga peran negara pada pengembangan perusahaan sektor strategis seperti BUMN. Kelebihannya adalah orientasi kesejahteraan bersama dan juga ruang bagi UMKM dan
koperasi. Kekurangannya adalah implementasi bisa timbang dan resiko birokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.